Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah yang sangat favorit ya, yaitu adalah metodologi penelitian. Nah, hari ini mohon maaf media pembelajarannya menggunakan video, jadi saya harap teman-teman bisa menyimak dari awal sampai selesai, seperti itu ya. Oke, baik, langsung aja. Jadi hari ini nanti kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa istilahnya penelitian ilmiah itu seperti apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian-pengertian dan jenis-jenis penelitian gitu ya. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa diharapkan bisa memahami pengertian dan konsep dari metodologi penelitian. Kemudian teman-teman juga saya harapkan bisa memahami jenis-jenis dari penelitian seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya, apa itu sebenarnya metodologi penelitian? Jadi metodologi penelitian atau research methodology yaitu adalah mempelajari bagaimana metode yang umumnya digunakan dalam penelitian ya. Metode yang dimaksud seperti apa? Metode yang dimaksud adalah pengumpulan data, pengolahan, penulisan laporan, dan presentasi laporan. Pengumpulan data ini apa? Pengumpulan data ini mulai dari teman-teman mencari data apa yang akan diolah nanti, data yang digunakan, data-data yang mendukung di dalam pembuatan pendahuluan atau latar belakang yang menguatkan tujuan teman-teman meneliti yang teman-teman teliti ya. Lalu kemudian pengolahan. Pengolahan ini nanti hasil dari pengumpulan data kemudian diolah gitu ya. Diolah menggunakan model seperti apa, menggunakan alat penelitian seperti apa sehingga menghasilkan hasil estimasi data yang valid gitu ya. Lalu kemudian setelah mendapatkan hasil olah datanya, kemudian teman-teman bisa menulis laporannya. Nah, setelah ditulis laporannya, proposalnya jadi berupa tulisan penelitian yang utuh, maka kemudian bisa dipresentasikan seperti itu ya. Nah, kalau secara pengertian, penelitian atau research ini adalah mencari kembali dengan metodologi yang lebih baik. Nama saja research, mencari kembali dengan metodologi yang lebih baik. Nah, makanya kenapa kemarin teman-teman saya minta untuk membaca, untuk mencari jurnal-jurnal terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah teman-teman bisa melakukan penelitian dengan metode yang lebih baik ya. Jadi teman-teman bisa mereview. Jadi ketika membaca penelitian orang lain, membaca penelitian terdahulu, teman-teman sambil mereview. Kira-kira apa kekurangan dari penelitian yang sudah ada ini? Oh, mungkin metodologinya kurang pas, sehingga teman-teman bisa melakukan research dengan metodologi yang lebih baik. Seperti itu. Oh, mungkin objeknya ini terlalu sedikit, kurang. Nah, teman-teman bisa melakukan research yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi, penelitian ini apa? Penelitian ini adalah rangkaian kegiatan yang merupakan ya, manifestasi atau perwujudan rasa ingin tahu manusia tentang suatu masalah, rangkaian masalah atau suatu kejadian atau rangkaian kejadian secara keilmuan gitu ya. Nah, kenapa keilmuan? Karena kemarin kita sudah bahas tentang penelitian ilmiah itu yang seperti apa. Jadi penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia tentang suatu masalah, tentang suatu kejadian, gitu kan? Nah, kenapa kok ada para ekonom, kenapa kok ada para tokoh-tokoh penemu sesuatu, misalkan ya, penemu lampu, kemudian apalagi, karena mereka ingin tahu gitu, kenapa, bagaimana supaya bisa ruangan bisa terang, misalkan ya, jalan-jalan bisa terang, maka membutuhkan adanya lampu. Nah, maka kenapa ada si penemu lampu? Karena memang berawal dari rasa ingin tahu. Hal ini juga bisa teman-teman lakukan. Misalnya, ada rasa ingin tahu, kenapa ya kok misalkan, inflasi kita selalu naik. Nah, maka kita perlu cari tahu, bagaimana sih sebenarnya kondisi karbon dioksida di Indonesia? Nah,
berawal dari rasa ingin tahu. Perlu kita lakukan penelitian, berawal dari masalah itu tadi. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, oleh karena itu, di dalam melakukan penelitian, kita harus memiliki sikap-sikap yang mendukung dalam menulis penelitian, ya, atau dalam artian sikap berpikir ilmiah. Nah, sikap berpikir ilmiah ini yang seperti apa? Yaitu yang dilandasi oleh 3 sikap. Yang pertama apa? Skeptik. Skeptik ini apa? Yaitu adalah bila membuat pernyataan harus dilandaskan data. Nah, maka data ini penting teman-teman semuanya. Makanya saya katakan silahkan cari data-data pendukung, data-data yang valid seperti itu. Karena ini yang nanti akan menguatkan penelitian dan tulisan teman-teman semuanya. Lalu kemudian sikap yang kedua yaitu adalah analitik. Analitik ini adalah awal yang sangat penting gitu ya, sehingga identik dengan skala prioritas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah teman-teman harus memahami penelitian yang teman-teman buat ini apa namanya, ada hal-hal penting yang ingin dilakukan, hal-hal penting yang mau dibahas gitu ya. Tujuannya apa? Seperti itu. Jadi tujuannya seperti apa, kemudian hal-hal pentingnya itu seperti apa, kenapa kok ini harus perlu dilakukan penelitiannya, kenapa kok ini harus dicarikan solusi gitu kan. Nah, maka harus jelas, nanti bisa dijelaskan pada bab 1 pendahuluan atau di latar belakangnya. Nah, latar belakang ini kan adalah kenapa sih teman-teman mau menulis tentang ini gitu kan, itu yang ada di dalam latar belakang. Nah, maka teman-teman harus mencari alasan kuat ya, alasan pentingnya kenapa kok penelitian ini harus dibuat. Tentu saja harus dilandaskan dengan data juga, disertai dengan data-data yang mendukung. Lalu kemudian kritis. Nah, sebagai seorang peneliti, kita perlu memiliki sikap kritis ya. Jadi betul-betul mengikuti logika atau akal sehat. Artinya apa? Dari awal pertemuan saya sudah sampaikan, nah, kita dituntut untuk bisa berpikir kritis gitu ya. Kita punya sikap kritis supaya kita apa namanya? Dari sini kita belajar gitu ya, kenapa kok bisa datanya seperti ini ya, logikanya bagaimana. Nah, ini nanti akan bermain dengan akal sehat kita, logika kita. Kalau teman-teman banyak membaca, insya Allah pasti biasanya lebih kritis gitu ya, tidak yang iya-iya aja gitu ya. Kenapa kok datanya seperti ini? Kenapa kok hasilnya seperti ini? Nah, ini perlu apa namanya, teman-teman perlu cermat gitu ya. Lalu kemudian kita juga perlu sifat-sifat peneliti ilmiah, yaitu adalah menjunjung tinggi objektivitas. Ya, jadi di dalam menulis penelitian ilmiah ini tidak boleh subjektif, gitu ya, tidak boleh menurut argumen pribadi, tidak boleh apa namanya sesuai dengan perasaan si autor atau penulis, tapi harus objektif gitu ya, harus objektif. Lalu kemudian mampu menyesuaikan diri dalam arti luas. Nah, ini teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dalam ketika menulis penelitian ya. Misalnya apa? Misalnya ketika membutuhkan data primer, lalu kemudian harus terjun ke lapangan, nah teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi. Teman-teman harus bisa apa namanya, bergaul dengan si objek atau si responden yang teman-teman butuhkan gitu kan. Seperti itu. Nah, lalu kemudian terbuka bagi ide orang lain. Jadi sebagai seorang peneliti kita juga perlu terbuka gitu ya, bukan berarti kita apa namanya, bersikukuh ya dengan penelitian kita. Jadi misalkan ada ide masukan dari dosen pembimbing, dari teman-teman semuanya, kayaknya nggak kayak gini deh, ini kayaknya modelnya ada yang salah nih di dalam olah datanya. Nah, ini perlu ada masukan dari orang lain dan kita harus terbuka sebagai seorang peneliti. Barangkali memang kita ada yang kurang tepat gitu ya di dalam proses melakukan penelitian, sehingga kita perlu terbuka dengan ide orang lain. Jika memang dirasa ide orang lain itu benar dan apa namanya, membangun penelitian kita, maka why not, seperti itu ya. Jadi bisa menjadi masukan. Nah, kriteria ilmiah itu yang seperti apa? Tentu yang pertama adalah yang bisa dipahami oleh si pembaca gitu ya. Yang bisa dipahami oleh si pembaca.
Karena tujuan dari penulisan penelitian ilmiah adalah supaya memang para pembaca ini ngerti apa yang kita tuliskan gitu ya. Karena kalau yang kita tuliskan nggak bisa dipahami oleh pembaca ya buat apa gitu kan? Masa apa namanya? Jadi penelitian ilmiah yang kita tulis itu tidak hanya untuk si autornya sendiri atau si penulisnya sendiri, tetapi bagaimana penelitian ilmiah ini bisa dipahami oleh si para pembacanya. Seperti itu ya. Jadi yang baik yang seperti apa? Yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi ketika pembaca membaca penelitian teman-teman, itu mereka paham alurnya seperti ini. Jangan sampai tulisan teman-teman itu jelimet gitu ya, atau bertele-tele, atau tidak jelas, muter-muter kayak gitu ya, sehingga menyulitkan pembaca dalam memahami. Nah, itu berarti belum dianggap baik penelitian ilmiahnya, penelitian ilmiahnya ya. Lalu kemudian yang kedua, hasil penelitian mempunyai daya prediksi yang tinggi. Nah, di dalam menulis penelitian ilmiah ini tentu yang kita harapkan adalah punya prediksi yang tinggi atau bisa dianggap valid seperti ya, bisa dianggap valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dan bisa dipercaya. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa menghasilkan daya prediksi yang tinggi? Tentu ini berawal dari proses-proses yang dilakukan. Jadi misalnya mulai dari mencari data, makanya kenapa kemarin saya katakan untuk menjadi peneliti itu harus jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh memanipulasi data. Ketika terjadi memanipulasi data, ya teman-teman, maka tentu sudah dipastikan hasil penelitiannya adalah tidak valid, tidak bisa dipercaya. Sehingga berawal dari cara mencari data harus sesuai, gitu ya, tidak boleh dimanipulasi. Lalu kemudian dalam mengolah data, bagaimana caranya supaya tidak bias atau bias dan lain sebagainya. Ya, sehingga hasil penelitian teman-teman bisa menjadi bahan rekomendasi nantinya. Lalu kemudian masalah penelitian, ya, jadi masalah atau pertanyaan yang dicarikan penyelesaiannya atau jawaban. Nah, jadi ini adalah salah satu elemen di dalam penelitian, yaitu adalah pertanyaan masalah-masalah yang ada, sehingga kemudian nanti kita perlu mencarikan jawabannya, kita perlu mencarikan penyelesaiannya seperti apa. Ya, jadi misalkan nanti dalam pertanyaan penelitiannya ada 3, ya maka jawabannya harus 3, penyelesaiannya harus 3, sesuai dengan masalahnya atau pertanyaan masalahnya. Lalu kemudian yang kedua, beberapa alternatif penyelesaian masalah atau beberapa alternatif jawaban atas masalah. Nah, ini perlu dicarikan alternatifnya. Jadi misalkan ketika memang nantinya di dalam penyelesaian masalah itu terdapat yang kurang gitu ya, maka perlu dicarikan alternatif jawaban lainnya. Gitu ya. Jadi misalkan di dalam uji asumsi klasik, dalam proses pengujian uji asumsi klasik terdapat penyakit, maka kita perlu memiliki alternatif penyelesaiannya. Nah, bagaimana caranya supaya uji asumsi klasik ini bisa terhindar dari penyakitnya? Nah, maka perlu ada alternatif penyelesaian yang lainnya. Lalu kemudian pemilihan pemecahan yang terbaik atau pemilihan jawaban yang terbaik berdasarkan data. Nah, lalu jenis-jenis penelitian ya, teman-teman semuanya. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuan ada 2. Yang pertama adalah murni, yang kedua adalah terapan. Nah, murni ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami masalah secara mendalam tanpa ingin menerapkan hasilnya. Beda halnya dengan terapan. Kalau terapan ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi terapan ini memang tujuannya adalah untuk mencari sebuah solusi, untuk bisa memecahkan masalah dari apa yang terjadi, seperti itu. Lalu kemudian jenis penelitian berdasarkan metodenya, yang pertama adalah survei ya. Jadi survei ini penelitian yang dilakukan terhadap populasi besar ataupun kecil, yang mana data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, gitu ya. Jadi ini kita perlu survei terjun ke lapangan. Misalkan apa contoh penelitiannya? Contohnya adalah survei kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi jenis minuman ringan.
Nah, ini maka kita perlu survei, terjun ke masyarakat. Lebih bagus lagi kalau ini adalah lebih spesifik ya. Misalkan masyarakat di dusun A misalkan, maka kita perlu survei terhadap masyarakat dusun A. Bagaimana kecenderungan mereka di dalam konsumsi jenis minuman ringan ya. Lalu kemudian yang kedua ada penelitian expose faktor. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang sudah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejadian tersebut. Misalnya apa? Misalnya contoh penelitian sebab-sebab terjadinya penurunan produktivitas penjualan ya. Jadi di sini kita tentu tujuannya adalah untuk melihat kenapa sih kok terjadi adanya penurunan produktivitas dalam penjualan. Nah, kita telusuri apa sebab-sebabnya. Ini yang dinamakan sebagai penelitian expose faktor. Lalu kemudian yang ketiga ada penelitian eksperimen. Eksperimen ini adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Misalnya apa? Pengaruh coklat terhadap berat badan. Nah, ini adalah penelitian eksperimen gitu ya, yang dilakukan biasanya beberapa waktu. Karena tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar sih pengaruh coklat terhadap berat badan, apakah sangat signifikan pengaruhnya ataukah tidak gitu ya. Nah, nanti bisa kita ukur berat badan sebelum dan sesudahnya bagaimana. Nah, ini yang dikatakan sebagai penelitian eksperimen ya. Lalu kemudian yang ketiga ada penelitian naturalistik ya. Jadi sering disebut penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya. Misalnya apa? Penelitian untuk mengungkap makna sesaji terhadap keberhasilan bisnis gitu ya. Jadi hal-hal yang berbau kebudayaan gitu ya, hal-hal yang bersifat natural. Kayak misalnya kan kita ini misalnya mau melihat apakah sebenarnya makna sesaji itu ada maknanya nggak sih terhadap keberhasilan bisnis. Sebenarnya sesaji ini memang berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis gitu. Jadi hal-hal yang berbau budaya dan bersifat natural gitu ya. Lalu kemudian yang keempat ada penelitian kebijakan. Jadi proses penelitian yang dilakukan pada masalah sosial yang mendasar. Sebagai temuannya bisa direkomendasikan kepada pembuatan kebijakan. Misalnya apa? Penelitian untuk mendapatkan informasi untuk menentukan sistem penggajian karyawan. Jadi memang ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah kebijakan gitu ya yang bisa direkomendasikan. Nah, kalau contoh di sini berarti dia mau melihat kira-kira sistem penggajian karyawan yang baik yang seperti apa. Lalu kemudian ada action research, jadi penelitian untuk memperbaiki prosedur dan metode kerja dalam pembuatan suatu jenis makanan yang diproduksi massal. Itu contoh dari action research. Lalu kemudian ada penelitian evaluasi, jadi tujuan dari penelitian evaluasi ini memang untuk membandingkan ya suatu kejadian atau program yang memang telah ditetapkan untuk memang mencari evaluasi. Contohnya apa? Penelitian untuk mengevaluasi apakah produk sudah mencapai penjualan 90% tercapai atau tidak. Jadi memang mau melihat dari program-program yang sudah dilaksanakan, mau mencari evaluasinya seperti apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian ada penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah ini namanya saja sejarah ya. Jadi untuk melihat kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Misalnya apa? Contohnya penelitian mengenai perkembangan perekonomian Indonesia tahun 1800 sampai 1900. Jadi memang mau melihat bagaimana suatu kondisi atau kejadian di masa lampau. Nah, ada jenis penelitian ini kemudian ada deskriptif ya. Jadi penelitian untuk mengetahui bila variabel mandiri baik satu atau lebih tanpa membuat perbandingan. Jadi memang yang namanya deskriptif ini ya untuk untuk mengetahui gitu ya, bukan membandingkan antar variabel. Misalnya apa? Penelitian tentang bagaimana profil pedagang kaki lima di Malioboro. Jadi ya memang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sih sebenarnya profil para pedagang kaki lima di Malioboro. Ya, misalkan dari pendapatannya berapa,
terus kemudian para pelaku usahanya asalnya dari mana aja gitu kan, lalu kemudian produk-produknya seperti apa. Nah, ini kan hanya sebatas profil deskriptif gitu ya untuk mengetahui, bukan menganalisa, bukan membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Nah, terus kemudian ada komparatif. Jadi kalau komparatif ini adalah membandingkan, ya misalkan bagaimana perbedaan antara keuntungan para pekerja yang keuntungan BUMN dan swasta misalkan. Bagaimana tingkat kebahagiaan para pekerja BUMN dan swasta misalkan seperti itu. Nah, jadi untuk membandingkan. Kalau asosiatif itu adalah menghubungkan. Jadi misalnya bagaimana pengaruh pajak terhadap konsumsi masyarakat. Jadi dihubungkan. Kira-kira ada pengaruhnya nggak ya pajak dengan konsumsi masyarakat. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian jenis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data. Yang pertama ada kuantitatif. Jadi penelitian dengan kegunaan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Ya. Ini namanya penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Sementara gabungan, berarti gabungan ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Seperti itu. Jadi memang penelitian itu sangat berwarna ya, ada banyak sekali macam-macam dari penelitian. Teman-teman nanti bisa pilih, bisa gunakan. Jadi dari sini saya harap teman-teman semua sudah paham ya, apa saja perbedaan penelitian dan apa aja jenis-jenis yang ada di dalam melakukan penelitian ilmiah. Jadi sekarang teman-teman mau pilih yang mana nih penelitiannya? Mau jenisnya seperti apa nih? Nah, silakan nanti teman-teman tentukan penelitiannya seperti apa ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.